saya akan memprediksi Fuji. Beberapa hari Fuji terus, iya, karena lagi viral di media sosial, terutama tentang perseteruan Fuji dengan karyawannya, kameramennya yang masih masa percobaan dan kemudian mengundurkan diri tanpa pamit, dan kameramennya ini pada akhirnya mengunggah dari percakapan Fuji kepadanya di media sosial, dan disinilah menjadi rame karena Fuji bisa dikatakan udah marah-marah kepada kameramennya tersebut. Nah, kameramennya ini juga merasa dipersulit pembayaran gajinya, dan disinilah rame, ada yang pro Fuji, ada yang kontra Fuji. Nah, di sini yang ingin saya prediksi adalah saya tidak membahas siapa yang salah dan siapa yang benar. Yang pertama ini nasihat semesta untuk Fuji. Nasihat semesta untuk Fuji. Saya ambil 5 kartu ya. Nasihatnya, 1. Ada circle pertemanan yang kurang sehat. Jadi Fuji dinasihatkan harus hati-hati di dalam berteman, di dalam percaya sama seseorang, di dalam merekrut karyawannya. Ada simbol pedang 5 ya, simbol seseorang yang bermain gambling, kemudian di atasnya ada pedang-pedang yang artinya bisa jadi musuh dalam selimut yang kamu hadapi, atau adanya seseorang yang selama ini mungkin kamu percayai ternyata menusukmu dari belakang. Makanya jangan terlalu mudah percaya pada orang-orang walaupun itu orang di dekatmu. Nasihat semesta untuk Fuji seperti itu. Kemudian nasihat yang kedua untuk Fuji ini, jangan terlalu dimasukkan hati semua masalah yang sudah terjadi. Ambil hikmahnya, tetap fokus pada pekerjaanmu, karena pekerjaanmu ini sangat banyak di sini. Ada simbol halaman tongkat, di mana adanya kabar-kabar baik terkait pekerjaan. Ya, jadi di sini semesta menasehati kamu ambil hikmah dari semua kejadian yang sudah kamu alami ini untuk memperbaiki dirimu, untuk memperbaiki manajemenmu dan lain sebagainya, dan tetap fokus di dalam pekerjaanmu. Tapi kamu juga harus bisa memantau dari pekerjaanmu, dari orang-orang dekatmu, karena dengan memantau kamu akan tahu kondisi yang terjadi di dalam lingkaran orang-orang dekatmu. Kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang ada. Jangan begitu percaya saja pada orang-orang atau pegawaimu. Kamu harus ikut terjun ke hal-hal yang mungkin akan bisa menunjukkanmu, oh berarti ini yang perlu dibenahi, ini yang perlu dikoreksi dan lain sebagainya. Harus ada pengoreksian terhadap apa yang ada di dalam manajemenmu atau di dalam proses dari karirmu dan lain sebagainya ya. Nasihat yang kedua, yang keempat, jangan khawatir di sini walaupun kamu terkena berita yang kurang sedap, terkena kejadian yang seperti itu, jadikan itu sebagai pembelajaran. Tapi di sini masih banyak orang yang akan merespon baik padamu, masih banyak orang yang support dirimu. Ini untuk Fuji ya. Nah, di sini ada simbol Ratu Tongkat, simbolnya Fuji keluar. Simbol di mana Fuji seorang pekerja keras, dia selalu ingin maju dan berkembang, dan dia selalu tegas kepada karyawan dan bawahannya, tetapi sesungguhnya dia juga memperhatikan karyawannya. Jadi untuk nasihat Fuji ini adalah hati-hati di dalam pertemanan, di dalam orang-orang dekatmu, jangan mudah percaya. Mungkin kamu terlalu sibuk ngurus pekerjaanmu, tapi kamu juga harus memantau dari orang sekitarmu. Karena kalau terlalu percaya, jadinya kejadian-kejadian buruk bisa terjadi. Seperti kejadian di mana kamu ditilep oleh manajermu yang dulu, kemudian sekarang proses hukum, ditambah lagi ada masalah baru tentang kameramenmu, dan disinilah masalah itu menjadi mencuat dikarenakan kameramen ini sudah mengunggah
percakapan Fuji di media sosial. Tidakkah bisa diselesaikan baik-baik? Nah, tentunya kameramen ini memiliki alasan-alasan tersendiri mengapa harus mengunggah di media sosial dan lain sebagainya. Pastinya kita juga nggak tahu ya, karena yang namanya masalah itu ada sebab dan akibat. Mengapa Fuji marah? Apakah kameramen ini sudah benar bekerjanya? Karena di sini dia ada masa percobaan, ya. Jadi masa percobaan ini masa penyesuaian orang ini di dalam lingkup pekerjaannya. Di dalam masa percobaan ini pastinya ada sesuatu yang bisa muncul gesekan-gesekan karena masa penyesuaian antara pimpinan dengan karyawannya. Nah, disinilah mungkin karena itu menjadi sebab akibat di masalah ini. Nasihat semesta untuk karyawannya kameramen Fuji yang sudah mengunggah percakapan Fuji di media sosial. Nasihat dari semesta seperti apakah untuknya? Ada simbol Ratu Cangkir. Ratu Cangkir ini seorang pemimpin yang memiliki perasaan yang sangat-sangat belas kasih kepada karyawannya, kepada bawahannya, kepada rakyatnya. Nasihatnya dari semesta begini, kamu ini loh sudah memiliki seorang pemimpin atau seorang Fuji yang sudah perhatian kepadamu. Ya, tentunya perhatian ini kalau kamu kerja baik-baik. Tapi kalau kamu kerjanya mengecewakan, ya tentunya bisa murka pimpinanmu. Di sini lambang Fujinya ini lambang Ratu Cangkir, teman-teman. Ratu Cangkir adalah simbol dari seorang ratu yang sangat perhatian kepada rakyatnya sampai dia rela berkorban demi rakyatnya. Nah, makanya di sini nasihat semesta nasihat semesta untuk kameramen ini, kamu harus melihat dari sisi yang lainnya. Jangan melihat dari Fuji yang marah-marah, yang mengumpat kamu seperti itu. Kamu harus introspeksi diri, kenapa kamu dimarahi? Apakah kerjaanmu sudah benar? Ataukah kamu melanggar aturan dan lain sebagainya? Karena yang namanya orang marah ini pasti ada sebab akibat. Dan orang yang mengunggah dari percakapan itu juga pasti ada sebab akibat. Disinilah harus ada introspeksi diri. Kartu selanjutnya nasihat untuk kameramennya, harus ada kerja tim di sini. Apakah selama kamu bekerja sudah bisa bekerja sama dengan karyawan yang lainnya? Kerja tim loh ya. Di sini harus bisa kerja sama. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan kemarahan Fuji dengan kameramennya ini? Mungkin karena kerjanya kurang bagus atau tidak bisa bekerja sama dengan yang lainnya, atau dia melakukan sesuatu yang menghambat dari pekerjaan. Karena kerja tim ini sangat harus konsisten. Satu orang balelo, akhirnya kerja timnya juga akan keteteran. Makanya di sini ada kerja tim. Dalam pekerjaan kamu harus bisa bekerja sama. Jangan hanya egomu aja, jangan hanya merasa benar, tapi kerjasama dengan tim ini sangat-sangat dibutuhkan. Kartu yang ketiga nasihatnya ada simbol Rineval, kebangkitan kesadaran. Nah, harus ada kesadaran di dalam dirimu. Introspeksi diri sebelum saya bilang tadi. Kenapa Fujian marah-marah kepadamu, karena apa? Kenapa sampai mengumpat seperti itu, karena apa? Nah, pasti ada asap ya. Ada api, ada asap. Ada kemarahan, ada sebab akibat. Ini ya untuk kameramennya. Kartu yang keempat, sebelum kamu melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah tindakan yang begitu cepat, kamu harus memiliki kesadaran ini tadi, biar gak kebablasan ya. Kartu yang terakhir, balance. Ya, balance itu artinya kesetaraan dan keseimbangan, biar semuanya bisa berjalan baik-baik. Jadi di sini untuk kameramennya dinasehati, Fuji itu adalah pimpinanmu. Ketika kamu kerjanya nggak beres,
nggak sesuai yang diharapkan, tentunya Fuji juga akan marah-marah kepadamu. Apalagi di sini, di dalam kerjasama ini dengan tim-tim ini, kamu juga harus bisa membaur dengan mereka, saling bantu, saling kerjasama. Nah, ketika tidak ada kerjasama, ya tentunya yang namanya karyawan yang lainnya kan juga menjadi kurang pekerjaannya menjadi kurang lancar karena kurangnya kerjasama itu tadi. Di sini ada kerjasama tim soalnya. Kamu harus bisa kerjasama tim di dalam sebuah pekerjaan. Terus ada nasihat di sini. Jangan gerusa-gerusu, pikirkanlah matang-matang sebelum kamu mengunggah sesuatu. Karena di sini juga ada simbol kebangkitan kesadaran agar semuanya bisa menjadi baik dan menjadi balance. Nah, nasihatnya seperti itu ya teman-teman. Dari Fuji juga harus lebih sabar lagi menghadapi karyawannya karena dia sebagai public figure, segala sesuatu kesalahan bisa menjadi celah untuk menghancurkan dirinya. Karena di sini ada nasihat, hati-hati Fuji terkait dengan orang-orang dekatmu. Siapapun itu, Fuji harus bisa mengambil pembelajaran dari yang dulu yang uangnya ditilep oleh mantan manajernya, dan sekarang juga ada tayangan di media sosial percakapan dia dengan kameramennya. Makanya kamu harus hati-hati di dalam bersikap, di dalam bertutur kata, dan dalam melangkah apapun itu di dalam kehidupanmu, karena kamu sekarang public figure. Apapun yang kamu kerjakan akan menjadikan sorotan. Nah, ini untuk Fuji, kehati-hatian dalam memilih karyawan, jangan mudah percaya dan lain sebagainya. Tapi karir Fuji tidak akan terpengaruh dengan adanya hal-hal yang semacam ini, karena Fuji ini memiliki daya tarik yang luar biasa teman-teman. Daya tariknya luar biasa, dan itu adalah faktor keberuntungan dari semesta buat Fuji. Setiap geraknya selalu menjadi pantauan dan menjadi cuan. Untuk kameramennya juga begitu. Fuji ini pimpinanmu. Kalau kamu kerja nggak bener ya ditegur. Kamu kalau kerjanya nggak beres ya ditegur. Kenapa Fuji sampai murka seperti itu? Tentunya ada sesuatu yang sudah kamu lakukan, atau mungkin kerjamu nggak memuaskan. Di sini kamu masih karyawan percobaan. Kamu harus bisa menyesuaikan dengan gerak langkah dari tim sebelumnya. Nasihatnya seperti itu ya. Jangan terlalu gegabah, gerusa-gerusu mengunggah sesuatu di media sosial tanpa kamu harus introspeksi diri dulu. Seperti itu ya teman-teman nasihatnya. Semoga masalah ini menjadi clear, tidak ada lagi masalah gonjang-ganjing yang seperti ini di dalam karirnya Fuji.